ngelawan geh biar enak gitu. Jangan diem aja. Kamu berhubungan sama emak, aku bilang gitu. Enggak deh, enggak. Katanya itu salah paham. Direbut handphonenya, didobrak. Si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi. Ada apa ini? Ke kamar mandi alasannya katanya mau BAB. Dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar kak. Kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua tupai mangkok in Here, always in here. Aman yo, nggak akan kesenggol lagi. Ini echo mic-nya, jadi Mamang nggak kayak suara bapak-bapak lurah gitu yang lagi memberikan information gitu ya. Kemarin nggak ngeh. Nyoh, Ya, ingetin dulu deh. jangan lupa buat yang belum disubrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes, karena subrek adalah cengklung dan notifikasi adalah cengkling. Yes. Ngomong apa sih? Langsung aja, nggak usah pakai berlama-lama nyoh. Makin kusut, makin rame, makin wadidaw. Ya. Si siapa namanya? Mas R, Ya. sang menantu yang huau-huau sama mertuanya sendiri, makin rame kasusnya, makin banyak kejelasan-kejelasan gimana kronologinya gitu kan. Cuman ini yang pertama, Mamang mau ngecek klarifikasi dari si Mas R. Oke. Dia nggak ada klarifikasi video sih, klarifikasinya via Twitter yang nggak tahu akunnya apa bukan gitu, tapi ada Twitter yang mengatasnamakan si Mas R ini gitu kan. Nah nanti kalau versi si Mbak Normanya ada klarifikasi dari channelnya Bang Densu gitu, baru banget. Tadi kita sambil makan ya, sambil kita lihat, kita tonton gitu, buat ambil part-part sedikitnya aja, part-part yang bisa kita ulas gitu lah ya gitu kan. Untuk yang mau lengkapnya bisa langsung meluncur ke channelnya Bang Densu gitu, Santuy People yang senapsaran detail kronologinya gitu. Dan Mamang baru nonton tadi kurang lebih 40 menit durasinya 1,5 jam sih. Iya. Itu emosi karena diungkap kelakuan sama karakter si emaknya yang wah penyakit, kegap sampai ketangkep basah pun nggak ngaku Santuy People. Itu diceritain sama warga setempat yang memang ngegerebek gitu kan, nggak ngaku. Terus ditanya tuh Bugil alasannya apa ya? Bugil cuma ngadem doang. Mana ada orang ngadem sampai buka sempak. Memang digerebeknya nggak lagi huau-huau gitu kan. Tapi di rumah menantu, lu di rumah menantu berdua sama menantu tok siang-siang gitu kan, di kamar nggak pakai sempak, alasannya ngadem. Kalau si menantunya alasannya pengen berak gitu. Apa sih ini duniawi? Tolong lah. Nah, kita lihat dulu nih, langsung meluncur aja. Pasti gemes Santuy People, Mamang juga emosi tadi anjir. Kita meluncur ke akun Twitternya si Mas R. Meluncur. Cus. Ini katanya nih Roziza ya Hakiki nih akun Twitternya nih, rame sih, cuman memang nggak tahu keaslian apa enggak. Cuma kalau kita runut nih dari yang postingan pertama dia itu tanggal 27 Desember tuh. Dia ngeposting, maaf sebelumnya saya ingin klarifikasi terkait berita tentang saya dan keluarga besar saya, tapi tidak saat ini, dan saya minta maaf atas semua yang terjadi kepada saya. Udah tuh, ini kan ada tweet nih rame nih. Terus di sini, saya minta maaf kepada istri saya berjanji akan menebus semua kesalahan saya benar-benar hilaf. Ini memang highlight nih, karena dari cerita si Mbak Normanya, itu tuh cowoknya berapa kali kegap alasannya hilaf lah kok sering blok. Gimana? Tololnya kelewatan apa gimana sih? Hey, sikut nih sama Mamang. Doyan hilaf kayaknya. Iya. Dan kalau kita lihat nih di foto ini tuh bener bapaknya. Nah cuma sebelum pernikahan ini terjadi, nanti kita kasih videonya juga ya, mbaknya udah menceritakan pernah kegap, tapi bukan kegap basah, kegap chattingan di WA. Maknya kayak dikomplain apa ngekomplain gitu. Ewi-ewinya jangan pasrah dong, ngelawan dong. Apa sih anjing manusia tuh? Itu kegap, pokoknya kegap dengan alasan hilap, dengan alasan salah paham segala macam. Nah si bapaknya pun udah tahu ya, makanya nggak respect gitu kan. Dan ketahuan lah yang September ternyata ya, apa November gitu, September apa November gitu, 15 November apa 15 September? November ya? November itu yang ketangkep basah itu. Tadi sih sempat cerita katanya ditalak juga ya, mau dicerain juga sama bapaknya gitu. Jadi ya mungkin masnya dengan ibu ini bisa
bersatu gitulah. Di mana nggak tahu, nggak ngerti, makan tuh anjir, kasih yang seger, udah dikasih produk bagus tetep pengen pabriknya, heran aku mah. Berarti Mang, dia kan nikahnya 2021 ya? Nah ya April 2021. Berarti bukan seperti yang diberitakan kemarin iya dong? kemarin kan simpang siur katanya H-3 H+3 Ternyata yang H-3 itu ternyata yang benar tuh H-3 sebelum nikah, ketahuan itu kali ya, yang chat itu kali ya? enggak, tadi dia cerita ketahuan udah beberapa bulan yang lalu gitu sebelum nikah. Jadi yang masalah H+3 atau H-3 itu nggak ada. Ada kemarin di chatnya. Di TikToknya di ceritanya itu ya? chat, bukan gerebek segala macam, ada chat. Ada chat. Nah, Tapi terus, bukan yang sampai keluarga besar tahu. Iya. Terus berarti pernikahan mereka udah berjalan setahun lebih baru ke gap lagi gitu ya? Kumat lagi. Nih di sini ada janji dia nih tanggal 27 besok saya akan membuat video klarifikasi dengan mertua dan istri saya. Oke, hari ini dong harusnya. Nggak ada. Dia cuma ada tweet 7 jam yang lalu, kalian pikir kalian semua sudah lebih baik dari saya, nggak usah ngurusin hidup orang, pikir aja hidup kalian sendiri. Kayak anjir, nggak tahu malu banget sampai nge-tweet begini mah, kalian pikir kalian semua lebih baik dari saya. Ya lebih baik pasti nggak ada gitu sama mertua saya. Lu aja ngaco sendiri Roji, nggak usah lebih baik biji gendut. Anjir, kesel emosi mamang gitu. Sekarang kita meluncur ke IG dulu. Oke, cus. Di IG ini naik lagi, di up lagi sama Koncek Drama nih ya, suami selingkuh dengan mertua digerebek hingga diarak warga. Nah kalau diarak ini tadi kita dengar cerita Normanya nggak diarak ya, cuma dibawa di sidang gitu kan. Istri kerja, iya bener. Curhat alasan kerja demi bantu suami, ini nggak tahu ya. Nah ini nih fakta baru apa nih, kisah suami mertua mengaku trauma hingga ajukan gugatan cerai. Ini ada yang berhasil nge-capture akun Facebook ibunya ya, dan beberapa foto kesehariannya. Oke. Jagi people. Play. Lagu. Ini Facebooknya. Buat apa disensor? Buat apa ditunjukin kalau disensor aja? Kan sebel aja. Ini si ibu haus bener gitu sih ini. Oh iya hidungnya. Kenapa dilihat hidungnya? Ya patokan yang paling nggak berubah kan di make upnya hidungnya. Wow, bro. Foto keseharian di rumah. Next aja. Next. Ini ada klarifikasi di TikTok dari ownernya Mbak Norma, kemungkinan atasannya ya, bosnya ya gitu kan. Mungkin Mbak Norma nggak bisa klarifikasi langsung. Ini waktu aku save 8 jam yang lalu, aku mikirnya kenapa Mbak Normanya nggak cerita langsung. Ternyata ada. Di podcastnya Bang Densu. Baru banget ini. Mungkin tadi pagi lagi tag tuh. Pagi langsung siang ya? Edit langsung tayang. Ceki people. Play. Halo guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Makasih banyak ya teman-teman yang udah DM aku, yang udah doain Norma, yang udah support Norma. Insya Allah kebaikan kalian semuanya akan kembali kepada kalian. Di sini aku tidak ada kapasitas ya untuk menceritakan kejadiannya seperti apa, tapi semua mudah-mudahan ada hikmahnya, dan kita terus berdoa untuk Norma agar Norma segera pulih kembali, walaupun sulit ya guys ini, karena cobaannya benar-benar dahsyat dan luar biasa. Tapi aku yakin Allah itu sayang sama Norma, karena gak semua orang ya bisa menerima ujian yang seberat ini. Pokoknya kita doain terus ya guys Normanya, mudah-mudahan dia sehat terus mental dan badannya. Amin. Ini netizen yang nge-DM bosnya buat nanya kerjanya kayak gimana sih, PA sih. Ngapain nge-DM bosnya anjing netizen gitu. Bosnya sampai harus klarifikasi kayak gini, sampai nekenin saya nggak ada kapasitas untuk menceritakannya gitu. Iya, dan mungkin juga nge-DM Norma nggak dibalas kali. Bukan, maksudnya namanya bos gitu, masa iya harus tahu privasi orang sih gitu. Iya, kalau kan? enggak, kalaupun tahu dan aku yakin sebenarnya tahu kan pasti ada cerita, cuman balik lagi untuk menceritakan detailnya kejadiannya gitu, bukan ranah si bosnya gitu. Netizen yang nge-DM mungkin kesel, ini Norma nggak dibales-bales gitu kan. Tapi aku salut bosnya itu memaklumi, maksudnya mengerti banget kondisi ininya ya. Apanya? Si Normanya gitu kan.
Kalau bos yang ngehe kan nggak boleh lu klarifikasi di undang-undang podcast. Iya. Kan tadi ada di podcastnya Bang Densu gitu dan nge-support banget bosnya gitu. Iya. Mungkin sama-sama wanita gitu dan nggak kebayang anjir wadidaw banget perihnya kayak gini bos. Gimana bos gitu. Nextnya Nyo. Next. Nih Nyo, teaser yang dari Bang Densu tadi waktu aku ngeliat wah lewat nih teasernya langsung cek YouTube-nya. Cek people. Play. Aku suka cek handphonenya, WhatsApp-nya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat mengarah ke kayak berhubungan seks gitu loh. Nanti ngelawan geh biar enak gitu. Jangan diem aja. Kamu berhubungan sama emak, aku bilang gitu. Enggak deh, enggak. Katanya itu salah paham. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia. Ibuku enggak ngaku gitu. Kamu akan maafin ibu nggak tanpa diminta maaf? Itu chatnya maksudnya dari suaminya ya? Dari Mantan suaminya ke ibunya ya? Iya. Nanti kamu ngelawan Ge, jangan gitu. Aduh. Maniak, goblok maniak. Tadi teasernya udah nih Santuy People. Sampai memang catat nih menit berapa nanti kita akan bahasnya nih. Langsung aja kita meluncur ke YouTube-nya Bang Densu. Cush. Mohon izin bang, sedikit ini bang. Ini yang pertama ada kronologi. Kenalnya gimana sih? Udah kenal berapa lama sih gitu kan si Norma sama si Mas R yang maniak sek gitu anjir. Langsung kita meluncur Nyo. Cus. Udah berapa lama? Aku kenal dia itu dari 2017 akhir Kak, waktu masih sekolah SMA. Dari situ ya kita pacaran, terus 2021 bulan 4 kita nikah gitu. Nah abis nikah, awalnya kita masih tinggal di... Tunggu dulu Nyo. Tadi mama waktu ngedengerin mama kentut dan mama ngerasa bau. Bau gak Nyo? Belum kecium. Oke, ini tadi kenal dari 2017, di 2021 menikah. Iya. Oke. Rumah bapakku. Karena sebelum menikah itu, waktu 2020, aku pernah mergokin chat ya, bukan ngeliat secara langsung, bahwa mereka itu udah Tuh dia bilang mergokinnya 2020 gitu, mergokin chatnya. pernah berhubungan badan. Hah? 2020 pada saat Minum dulu, iya. tenang dulu. Di situ dia bilang 2020 pernah mergokin chat yang mengarah atau membuktikan bahwa mereka pernah berhubungan badan walaupun tidak melihat langsung, tapi by chat. Ke gap kan, bisa kan kelihatan kan, nggak mungkin nyokapnya gimmick doang ngechat terus ya buat apa gitu, belum sah jadi mantu juga gitu kan. Lanjut lagi, ini apa namanya cerita si Norma nyeritain pertama kali ke gapnya kayak gimana sih prosesnya. Meluncur. Cus. Nah waktu itu kan aku pulang kerja, dijemput kan sama dia. Aku biasa kita ngobrol, aku suka cek handphonenya, WhatsApp-nya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka kan, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke kayak berhubungan seks gitu loh Kak. Kayak nanti ngelawan geh biar enak gitu, jangan diem aja. Walaupun aku belum pernah berhubungan kayak gitu, tapi kan itu udah nggak wajar menurut aku. Ini apa sih gitu, tapi aku masih diem Kak. Suaminya kenapa ya minta mama mertuanya suruh ngelawan kayak gimana? Tonjok-tonjokan gitu, ewi-ewinya gimana sih? Ini yang bingung Mang, yang aku masih bingung nih, yang ngechat ngelawan itu suaminya atau mamahnya? Iya, di sini nggak dijelasin. Nggak dijelasin. Kalau mamahnya yang ternyata yang ngechat kayak gitu, wah berarti maniak. Iya. Minta kayak gimana tuh, tampol gitu, tampar gitu, jambak apa gimana maksudnya gitu. Sakit sih, ini nyokapnya juga PA juga nih Santuy People. Mohon maaf nih ya Bu, aku bukan maksudnya ngecengin orang tua nih, tapi ibu PA anjir. Lanjut lagi. Lanjut. Aku baca lagi ke bawah, si laki-laki ngomong, katanya lagi apa? Katanya, kata ibuku bilang lagi abis mandi, lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya VC. Nah di situ ibuku bilang iya. Nah di situ aku nggak tahu terjadi VC atau enggak, karena kalau misalnya tidak terjawab kan ada tuh ya Kak di situ. Tapi tuh nggak ada tidak terjawab, jadi aku nggak tahu jadi apa enggak. Kalau chatnya hilang, mohon maaf bukannya si Sujon ya, harusnya ngeceknya di historical. Iya. Tapi kalau chatnya hilang, maksudnya nggak lanjut ngobrol lagi, kemungkinan besar jadi VC. Iya. VCS, Nyo, emak-emak VCS.
Berarti kemungkinan emang fetish sih, Mang. Karena kalau kita lihat ini bukan body shaming ya, balik lagi ya, bukan body shaming. Tapi kalau dilihat penampilan kesehariannya tadi kan kita bisa lihat sendiri kan. Jauh dibandingin sama si Norma ini mah. Masih seger, masih bagus gitu kan, cantik. Aku gak habis pikir VJS sama mama gitu kan, gerumbrang-gerimbrung. Aduh anjir. Mohon maaf nih, umurnya aja taruhlah 2 kali lipatnya umur si Norma. Oke lah, emaknya nikah umur berapa? 20. Norma ini berapa? Aduh. Masalahnya lihat kesehariannya tadi, kesehariannya PCS PCS. Gerumbrang-gedimbrung gimana sih ini anjir PCS. Nih, lanjut lagi dikit lagi. Lanjut. Aku langsung marah kan ke dia. Aku gak nyangka, deg-degan itu, aku tremor banget Kak, deg-degan. Aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak? Aku bilang gitu. Enggak deh, enggak, katanya itu salah paham. Direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia Kak. Salah paham apa? Salah paham ngajak PCS abis mandi. Salah paham minta, kalau memang tadi yang ngechat cowoknya ya. Iya. Salah paham minta nanti mah yang galak mainnya biar enak. Salah paham apa aja? Salah lobang, lu yang bener mah anjing, goblok. Kesel aku tuh, udah emosi mulu kerja, emosi mulu pusing. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nah jadi kan aku kayak nggak punya bukti kan gitu untuk misalnya bilang ke bapak. Akhirnya aku ribut sama dia malam itu. Nah ibuku keluar dari kamar bilang enggak, itu mah salah paham aja gitu. Nah dia tuh menurut aku tipe orang yang Ibunya bilang salah paham. Ibunya kenal banget ya sama menantunya ya, sama calon menantunya ya, sampai tahu itu salah paham, tahu itu yang dipermasalahin ya. Kok jadi curiga sama bang gitu kan? Padahal emang udah terbukti gitu. Udah. Iya. Kalau waktu di situ salah paham. Emang ibu tahu masalahnya apa gitu? Iya. Emang ibu tahu karakter si otak selangkangan ini apa gitu kan? Harusnya ada pikir ke arah sana ya gitu ya. Sekarang lanjut lagi Nyo. Lanjut. Yang bikin aku merinding waktu dia cerita soal dia itu suka berdoa, cuman mintanya simple, dibukain, ditunjukin kayak gimana kalau memang bener cowoknya kayak gitu. Luncur. Cus. tapi aku masih nggak percaya Kak, dalam hati kecil aku ini tuh nggak beres loh gitu. Ya Allah, aku bilang tunjukin kalau memang dia itu berbuat kayak gitu lewat jalur apapun, tolong ditunjukin ya Allah. Dan kalaupun memang aku yang salah sangka, tolong kasih tahu aku juga. Itu setiap sholat aku minta kayak gitu. Akhirnya selang dari hari itu, dia sakit Kak, aku ke rumahnya kan. Aku dijemput adiknya pulang kerja ke rumahnya, aku masuk kamarnya gitu kan, dia habis minum obat segala macem, aku duduk di kursi, dia tiduran di kasur, aku bilang aku minjem HP ya gitu. Aku maksudnya kayak mau nyari bener nggak sih yang kemarin setelah dugaan kejadian tadi. Iya, setelah kejadian yang dari rumah aku itu. Aku buka WhatsApp-nya, nggak ada apa-apa gitu. Aku buka log panggilan di telepon biasa, nggak ada juga, maksudnya nggak telepon atau apa. Aku buka pesan biasa Kak. Di situ ada pesan dari ibuku yang belum dibaca. Memang kalau orang selingkuh itu segala cara anjir. Bermain aman. Di WA takut ke gap, ada lognya di story-nya, nggak pakai WA, udah pernah ke gap gitu kan. Di call WA nggak ada gitu. Di SMS, cuman aku nggak ngerti sekarang SMS per karakter nggak bayar apa kayak gimana, aku nggak ngerti. Di SMS, tolonglah anjir. Kayak gimana isi SMS-nya? Play. Di situ ada ibuku ngechat panjang banget gitu. Dia bilang intinya dia memang berhubungan kayak gitu, nggak tahu diri loh katanya, udah saya turutin berhubungan kayak gitu. Tapi kamu bulan puasa ngajak saya berbuat gitu siang-siang. Tunggu. Tapi pertanyaannya Mang, mau nggak ibunya? Kalau mau ngapain ngechat begitu? Bulan puasa ini sumpah si Mas R ini maniak sek kayaknya Nyo. Maniak sek gitu. Kayak udah diubun-ubun gimana ya? Dia minta siang-siang. Bulan puasa gitu. Nggak puasa berarti. Maniak sek. Aduh anjir. Orang-orang kayak gini tuh bakal menghalalkan segala cara biar dapet. Aduh. Gimana ya? Mau lagi si ibunya juga sama-sama PA pokoknya mah ini. Aduh, lanjut lagi Jo. Lanjut.
itu panjang banget kan Kak, marah ibuku itu. Oh, ibu marah di posisi SMS itu ya, SMS Iya, ya. marah gitu, dasar nggak tahu diri katanya. Pokoknya ngomong kasar lah, udah diturutin berhubungan kayak gitu. Udah tahu bulan puasa minta berbuat gitu siang-siang. Terus bawahnya mah tipe segala macam. Tipe. Wah, aku langsung kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku bilang aku ngegetar banget Kak. Pasti ngegeter lah. Aduh, selingkuhnya dengan ibu sendiri gitu kan. Iya. Ewi siang-siang bulan puasa. Aduh, tolonglah gitu. Gak bisa apa tuh. Aduh. Dan kali ya aku emosi nih, puyeng sakit kepala dah. Masih panjang, Mang. Masih panjang Masih lagi. panjang. Aduh, ini gimana sih anjir. Nih, nextnya ini Norma sebenarnya udah menceritakan ini sama adiknya si R gitu kan. Tapi gitulah. Langsung cek-cek people. Play. Makanya dari WhatsApp itu aku sempet curhat sama adiknya, hah masa sih sis gitu kan, gimana ya, bingung mau ngebuktiinnya gimana, nggak punya bukti yang jelas kan gitu. Nah dari pas hari itu aku baca pesan itu, aku langsung izin ke kamar mandi, aku bilang aku mau ke kamar mandi sakit perut, aku boleh ya minjem HP kamu buat hotspot, aku bilang gitu karena kuota aku habis, aku mau dengerin lagu di kamar mandi. Oh iya katanya, dia bawa aja. Dari situ aku panggil adiknya, aku bilang lihat ini, aku bilang ya Allah kata kakak kamu kayak gini beneran dugaan kita, aku bilang gitu. Adiknya si si R, iya adiknya. Si mantan suami ya berarti iya, ya? betul. Oke, terus. Akhirnya aku screenshot kan, itu aku kirim ke WhatsApp aku, lewat WhatsApp dia, tapi langsung aku hapus gitu kan dari galeri, dari WhatsApp, dia nggak tahu. Aku ke kamar mandi, langsung ke kamarnya lagi, aku bilang aku pulang ya, aku bilang gitu, udah malam gak enak. Udah tuh dari situ, nah aku bilang ke bapak, Pak ini gimana maksudnya kayak gini. Nah akhirnya setelah tadi barang bukti di screenshot tadi, nah doi ini udah ngasih tahu ke bapaknya gitu kan, ngelaporin dengan barang bukti. Jadi si R ini sebenarnya kayak udah diperingatkan gitu kan, ditegur segala macam. Nggak ada barang bukti untuk memperpanjang nih. Nah dia masih terus aja gitu kayak nakan kali ya, selingkuh gitu. Sampai akhirnya ini ada satu celah apes nih, dapat barang buktinya. Ditegur sama, diaduin ke bokapnya, ditegur. Nah ini di sidang nih, kita lihat nih cerita waktu si R nyokapnya si Norma sama bokapnya tuh di sidang nih. Ceki people. Play. Part itu, terus mau nanya ini maksudnya apa? Bukti-bukti. Enggak, pas udah tahu dari chatan itu, maksudnya mau nanya ini maksudnya apa gitu kan. Iya. Kumpul di rumah aku berempat itu, terus bapak nanya, ini ada chat ini maksudnya gimana gitu kan. Enggak, kata ibuku itu mah salah ketik doang. Kata salah ketik gimana, kata bapak. Sumpah nyokapnya tuh defensif banget. Aku tadi udah nonton video ini kan. Sumpah aku emosi. Nyokapnya defensif, bot. Salah paham lah, salah ketik lah, nggak ada bukti lah. Salah ketik Salah ketiknya panjang salah ya. ketik panjang, salah ketik berhari-hari, salah ketik ngomel, salah ketik. Ibu goblok aja. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ini tuh jelas loh kamu ngomongnya, katanya gitu kan. Pokoknya mereka nggak ngaku segala macem. Bapak tuh orangnya bukan tipe yang suka kasar, galak segala macem ya kak. Bapak mungkin hatinya mah kesel gitu. Tapi bapak bilang ya udah, katanya kalau memang kalian nggak ngaku, katanya nanti suatu saat katanya barang kalian busuk, kata bapak gitu kan. Tuh, Disumpahin barang kalian busuk. Maknya nggak ngaku. Tapi yang ngaku si cowoknya ngaku nih, santuy people. Ketar-ketir abis disumpahin kayak gitu. Cuman setelah cowoknya ngaku, maknya tetap nggak ngaku. Gimana aja anjing goblok. Udah jelas ya. Udah jelas cowoknya udah ngaku. Iya saya hilaf, saya ngaku gitu. Maknya enggak, saya nggak mau. Apa sih anjir, punya kepribadian ganda apa gimana? Apa standar ganda anjir. Lanjut lagi. Lanjut. terus si cowok ketakutan, nangis bersimpuh di kaki bapak. Pak, katanya maaf Pak, ampun Pak, saya hilaf, katanya gitu. Bu, aku langsung kaget gitu. Ya Allah, aku bilang, tapi tetep Kak, ibuku nggak ngaku gitu. Pak, maafin saya Pak, katanya saya hilaf Pak, katanya cuma sekali doang, katanya gitu. Cuma sekali sebelum puasa yang di chat, terus yang di SMS, terus pas puasa, terus maknya bilang udah dikasih, pas puasa minta lagi. Sekalinya berkali-kali. Sekali sehari kali ya. Kali ya. Cuman aku salvok sama nyokapnya. Kok apa ya? Batu banget ya. Ini ya situasinya kayak gitu kali ya. Heran aku tuh, heran. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Saya cinta Pak sama Risma, katanya saya sayang sama dia, saya nggak mau Pak putus sama dia, dan gitu. Bapakku udah kacau perasaannya, udah, katanya kamu pulang dulu sana, pulang, katanya gitu kan. Aku di kamar kayak ya Allah gitu, aku harus gimana ini mah udah kacau banget, aku bilang gitu kan.
ditanyakan sama bapakku di kamar, tetep ya si ibuku yang nggak ngaku, cuma ya udah minta maaf, cuman nggak ngaku itu salah gitu Kak. Akhirnya bapak bilang, udah lewat hari, bapak bilang kayak udah Risa jangan sama dia lagi gitu kan, karena laki-laki tuh kalau udah tahu kayak gitu, udah pernah begitu nanti dia akan begitu lagi. Betul, kalau udah pernah selingkuh bakal selingkuh lagi. Cuman ini Nyo, kalau kita flashback tadi kan Risma sempat cerita dia minta doa ya, minta buat dikasih tahu gitu, dibukain jalannya. Cuman ada faktor bucin atau kayak gimana? Ini kan bisa dibilang ini jalannya dikasih tahu gitu kan. Terus petunjuk dari bokapnya juga bahwa bilang kalau udah nggak usah lagi. Cuman singkat cerita ini kalau nanti kita play terus kita dipanjangin ya, kita lengkap langsung ke setelah nikah. Jadi singkat cerita dia nikah lah, tetap maksain karena bucin gitu kan. Pas nikah masih tinggal di rumah si orang tuanya Risma, di mana itu ada nyokapnya gitu kan. Nah terus Risma ketar-ketir juga karena shift kerjanya beda nih gitu kan. Bokapnya kerja, Rismanya kerja. Posisi sering banget berdua tuh di rumah tuh nyokapnya sama si suaminya. Ketar-ketir juga, kepikiran juga, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Nah saat mereka mau pindah rumah, di sini nanti Risma ceritain, kita play videonya, nyokapnya ngamuk-ngamuk, maki-maki, meluncur. Akhirnya kita nikah bulan 4, bulan September kalau nggak salah kita pindah gitu. Nah waktu pas pindah juga ya ibuku tuh nangis marah-marah gitu. Tapi September 2021. Yang tadi aku bilang ya, ya karena aku udah curiga, terus memang ditekanin juga sama dia nih. Nanti dilanjutannya kan, ibunya nangis-nangis bukan karena anaknya pindah, karena menantunya yang pindah gitu. Ibunya masih pengen gitu, mata kepiting anjir. Gitu, aku memang waktu nggak bilang sih aku mau pindah, jadi tiba-tiba aku langsung ngangkutin aja barang-barang gitu kan. Terus ya bapakku juga agak sedikit marah sih, kok nggak bilang-bilang sama bapak kalau kamu mau pindah gitu kan. Ya kalau bilang nanti pasti sama ibuku nggak boleh gitu tuh Kak, karena aku tuh nggak mau bapak juga pikiran gitu kan. Bapak kerja, aku pengen tenang gitu tuh, takutnya malah pikiran. Terus kan si ibuku sama si mantan suamiku ini di rumah berduaan, sedangkan aku kerja gitu. Akhirnya kita pindah kan, dan di situ ibuku tuh banyak banget ngeluarin sumpah serapah segala macam. Marah Kak. Oh jadi pas buat apa ngeluarin sumpah serapah, buat apa gitu. Padahal cuman pindah doang loh. Pindahnya pun nggak jauh kan, nanti kasih taunya tuh. Terus buat apa, kan memang nanti akan pindah pada waktunya gitu kan. Gak mungkin dong tinggal terus-terusan jealous. Di rumah. Ibu jealous. Ibu gak bisa ngomong siang-siang lagi ya di saat suaminya kerja, anaknya kerja gitu. Hah? Ibu, Bu, hey ibu, blok, bu. Sabar. Kan Oh iya. sabar. Lanjut lagi ya. Lanjut. nikah itu kan tinggal ke rumah bapak sama ibu tuh. Iya. Kamu mutusin untuk pindah. Kenapa waktu itu feeling ya? Iya, karena kan perempuan ya Kak gitu. Aku mikirnya aku kerja, bapak kerja, aku takut lah dia nanti di rumah. Dia kan bisa bilang misalnya, kamu di rumah sama kamu dulu ya, tidur siangnya misalnya. Karena ada kejadian. Ada kejadian itu. Yang pertama. Ibu marah tuh. Marah pas aku pindah itu. Marahnya apa waktu itu? Marahnya ya gitu, dia jumpah serapannya banyak banget keluar buat aku Kak. Buat aku. Orang sudah bisa. Intinya ya nggak tahu diri lah segala macam gitu. Apa sih namanya nanti lahirannya susah, pokoknya yang apaan sih Bu, nyumpahin anaknya nggak tahu diri, apa sih? Jelas ibu. Sampai nyumpahin nanti lahirannya susah segala macam. Ini ibu egois, anak sendiri loh. Iya. Egoisnya sumpah kayak bukan ke anak. Anjir, rebutan. Aduh. Jadi rival gitu gimana tuh ini papa. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. kayak gitu-gitu lah Kak, aku nggak bisa nyebutin gitu. Pokoknya marah tapi banget. Logika marahnya kenapa? Ya menurut aku ya Kak, ya dia tuh marahnya bukan anaknya pergi, tapi dia mungkin nggak bisa bertemu lagi sama si mantanku itu, kalau menurut aku gitu. Betul, setuju, logikamu keren. Pas walaupun dalam keadaan bucin kan, tapi dia bisa melogikakan gitu. Iya. Tapi ngeri gak sih Nyo jadi apa ya, menikah nih, terus was-was si pasangan ya gitu kan, diwas-wasin atau dia khawatir sama orang terdekat yang takut nikung gitu. Kan ngeri ya, gitu kan. Ngeri. Nah ini kita meluncur ke, langsung kita skip, meluncur ke SMS ibunya yang kata tadi kita bilang apa? Yang apa? Ngingetin jangan lupa Ewi. Oh iya. Apa coba ya, Ewi lupa emang? Aduh, kayak wae aja. Meluncur. Cus.
pernah juga waktu itu ngechat kayak halo gitu, udah bangun belum, jangan lupa berbuat kayak gitu ya gitu. Saya juga abis berbuat kayak gitu loh. Gimana? Gimana? Sumpah Bu, ibunya Norma itu kasih bedak kerosin yo. Karena gatel, ngapain ngechat laki orang, even itu menantu lu sendiri, halo. Jangan lupa ini ya. Jangan lupa begituan. Ngapain? Nih, ibunya kasih ini. Obat gatalnya nyonyo. Cetrizine gitu. Tolonglah anjir. Iya, jangan lupa salat subuh ya, jangan lupa mandi, kan jangan lupa berbuat kayak gitu sama istri kamu. Saya juga abis berbuat kayak gini sama suami saya gitu tuh Kak. Ya lu mau berbuat sama laki lu ya udah ngomong, ya udah ngapain diomongin gitu. Gue juga bisa ewi dong sama laki gue gitu. Ya udah itu masing-masing anjir ibu. Maksudnya apa, mau bikin si suaminya jealous gitu kan? Atau gini, Apa? Manas-manasin. mau bikin apa namanya? Emang begituannya sama pasangan masing-masing, tapi fantasinya membayangkannya sama si emaknya itu gitu kali ya. Kalau aku sih nangkapnya si ibu ini pengen dapat respon dari suaminya tuh yang kayak, ya kenapa nggak sama aku gitu. Atau mungkin dia responnya maunya, aku maunya begituannya sama kamu begitu kali ya. Mungkin lu pikir lu lejat anjir ibu, lu pikir delicious lejat anjir, blok. Aku yakin mereka bisa berubah Kak gitu, tapi kan ternyata seiring berjalannya waktu ternyata mereka masih ada hubungan gitu, sampai akhirnya kemarin digerebek sama warga. Oh, akhirnya yang ngegerebek warga. Kak. Kapan itu? Tahun kapan? Tahun ini bulan November. Bulan kemarin 2022. November bulan kemarin tanggal 15 November. Jadi kalau ada pertanyaan kemarin kita sempat juga ya mikir ya, kenapa kejadiannya? Karena kita taunya H+3 ya. Iya. Kenapa kejadiannya 3 hari Udah setelah lama nikah, gitu. nikahnya di bulan April. Kenapa baru ke up sekarang gitu kan? Apakah nyari panggung gitu? Makanya Iya. kayak too good to be true untuk terjadi gitu. Iya. Nanti deh nunggu deh gitu. Ternyata ini 15 November 2022. Bulan lalu ya. Iya, sebulan lalu gitu kan, kurang lebih sebulan lebih lalu. Itu kejadian digerebeknya gitu, gitu. Jadi mungkin baru di blow up sekarang karena mungkin nyiapin mental sama ngurusin perceraian dulu kali ya, sampai akhirnya bisa ke blow up sekarang gitu. Karena butuh mental yang kuat juga buat speak up kayak gitu. Apalagi menyangkut aib keluarga lah ya itu ya. Yes, dan yang ngegerebek warga, tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Kronologi penggerbekannya gimana waktu itu? Jadi waktu itu aku kan kerja, aku punya usaha kan Kak, mie ayam. Jadi Bapak lagi beli bahan-bahan mie ayam ke Jakarta. Jadi jam 1 itu Bapak pergi ke Jakarta. Nah dia itu kalau nggak salah shift 2. Nah udah gitu pas Bapak berangkat, kata warga ya, kata saksi, kok warung mie ayam tuh masih siang, emang kenapa gitu. Nah ibuku masuk ke rumah kontrakan tempat tinggal kita. Jadi si ibu ditinggal suaminya berangkat beli bahan-bahan, bukannya nungguin usahanya nerusin gitu ya, mumpung suami lagi berangkat. Malah main ke rumah mantu aji mumpung, sumpah ibu ente gatel. Cek kali di apa, alergi lobster gitu, alergi seafood atau apa gitu. Kok ya gatel banget gitu loh nyo. Berarti Mang sesuai dugaan aku kemarin ya. Iya. Yang mungkin mereka nggak satu rumah, tapi jadi kan kalau kemarin aku ngiranya si cowok yang datang ke tempat ibunya, ternyata si ibunya yang datang ke kontrakan anaknya gitu. Karena kita masih nggak nyangka kemarin kalau yang gatel ibunya, kita masih mikirnya kalau ini si cowoknya ini yang ganjen nih, ibunya ya kena makanan apa? Gombalan. Iya, kena gombalan mulut buaya gitu kan. Ya. Ternyata ibunya yang halo gitu. Si cowoknya ya ibarat kucing dikasih ikan. Iya. Tapi nggak tahu diri juga sih, ngapa harus nyokap bininya gitu. Iya. Jadi bener kayak yang kataku itu, selain itu Mang, ya bener warga sekitarnya tuh curiga gitu, kok sering nih gitu. Terus kok mainnya juga lama gitu di dalam lama nih. Ini nanti di play kan, kita play kan. Oke, nanti kita play. Lanjut. Kedai mie ayam aku itu nggak jauh dari kontrakan aku gitu. Oh, ke situ. Ke situ karena kontrakan itu kan punya ibunya
si mantan suamiku gitu deket situ. Dia ke ke kontrakan aku. Terus ada di situ rame Kak, di depan tuh ada yang jualan ketoprak, ada yang lagi ngobrol segala, pokoknya rame lah. Rame itu jam 1 siang Kak. Terus udah gitu diliatin kan kok masuk ke rumah si Risma, ke kontrakan si Risma, sedangkan akunya nggak ada. Dilihat di waktu mungkin kok ini orang lama banget nggak keluar-keluar. Tapi orang-orang itu tahu itu ibumu nggak? Tahu Kak, tahu. Kok dia bisa curiga ya? Karena sebelum-sebelumnya itu sebelum terjadi Benar, aku setuju awal sama Bang Densu. Ini kan mertuanya kok curiga gitu kan. penggerebekan 1 bulan yang lalu itu abis maghrib atau apa pokoknya masih sore. Biasa kan warung mie ayam tutup jam 8-an. Itu masih sore kok udah tutup. Nah terus ibuku ke kontrakan aku juga. Sering. Warga berarti bisa dibilang nih ya, warga itu sering mergokin emaknya kalau lagi ada momen tuh mampir ke kontrakan. Iya. Iya. Positifnya mertua yang baik gitu kan. Apa namanya? Care sama menantu gitu. Cuma lama-lama curiga juga. Lama curigation ini ngapain? Masalahnya usahanya belum tutup tapi ditutup ninggalin gitu kan. Dan posisinya si anaknya nggak ada di rumah. Anaknya gitu. nggak ada, suami si ibunya juga nggak ada gitu kan. Sisa berduaan. Lanjut lagi. Lanjut. Kayaknya Kak, aku nggak tahu karena kan aku mah kerja ya pulang jam 8 malam gitu. Lanjut. Nah terus tetanggaku tuh aneh kok udah tutup jam segini, kayak agak curiga gitu kan. Tapi emang warga tuh udah sering curiga kayak kok ini mah kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya gitu. Betul. Kan kelihatan ya. Iya. Warga tuh punya mata, punya otak buat mikir, buat ngeliat ibu. Ngelihat Blok. sambil perut gitu ya Mang ya. Iya tadi kentut Mamang lagi masuk angin nih. Gara-gara makan tahu tek masuk angin nih. Gas. Dan kentut Mamang bau. Enggak. Lanjut lagi. Jadi si ibunya mungkin beranggapan ya, dia makin happy ketika married karena beranggapan tidak akan dicurigai. Iya. Wong mertua sama menantu gitu. Tapi nggak gitu juga Bu. Warga nggak goblok kayak lu gitu Bu. Blok. Itu beda lah pokoknya, tapi mereka tuh ya bingung juga gitu tuh gimana mau ngasih tahu ke aku, mau maksudnya ngegepin atau gimana, bingung, nggak ada bukti kan. Nanyo, di sini diceritain ternyata penggerebekan itu ingin atau sempet mau terjadi gitu. Iya. Sebelum penggerebekan yang akhirnya viral kemarin gitu. Cuman dasar tetangganya apes. Itu jadi agak kocak sih di situ nih. Kita lihat kayak gimana ceritanya. Luncur. Cus. Akhirnya waktu malam-malam itu, berarti kan 1 bulan sebelum penggerebekan, mungkin sekitar bulan Oktober atau September ya Kak, berarti malam itu si ibuku masuk kontrakan, aku belum pulang kerja, tetangga aku yang sebelahan banget sama warung mie ayam itu minjem tangga ke tetangga lain. Ini aku sebenarnya keren sama tetangga yang sebelah mie ayam tuh keren inisiatifnya. Curiga, pinjem tangga, niat banget sampai minjem tangga dong, buat ngelihat dong pasti dong, yoi. Sama peduli banget berarti. Peduli banget, dia mungkin udah merasakan ada kecurigaan di situ gitu kan. Tapi apes, lanjut lagi. Lanjut. Minjem tangga katanya kan ternyata. Dari ventilasi belakang kontrakan kita. Pas dilihat mereka lagi nggak pakai baju apapun, nggak pakai pakaian sehelai pakaian pun gitu Kak. Sebenarnya itu bisa jadi bukti. Iya. Kalau tetangganya nggak apes. Nah, tadi posisi si mantan suamiku ada di sebelah, lagi di kulkas, lagi minum kan. Nah, kalau si ibuku itu ada di mau ke kamar mandi gitu, nggak tahu mau pipis atau mau apa gitu ya. Tadinya mau difoto atau di video. Nah, jatuh si tetangga akunya itu. Jatuh? Handphonenya jatuh. Pokoknya intinya tidak ada bukti. Nah, ketahuan dong? Enggak kedenger mau jatuh. Kebayang gak sih? Aku pikir tetangga, Allah, dapat nggak ya videonya? Enggak, weh, kenapa? Jatuh gitu kan. Sama pasti panik gak sih? Pasti panik, brang. Mungkin dia refleksnya, wow, gitu. Jadi disangkanya kucing gitu ya. Ini kocak sih jatuhnya sih. Tapi aku respect loh, tetangganya care banget gitu. Keren banget. Mungkin dia udah, sia, bergok nih. Ya gitu. Halo, brong. Apa itu? Wow, oh kucing. Dapat video enggak? Handphone jatuh dari tangga, sakit. Respect buat tetangganya. Respect buat tetangganya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut.
jatuhnya Oh, kayaknya gitu. Oke. Nah terus udah gitu ceritakan ke yang lain-lain gitu. Nah sebenarnya ibu-ibu tuh sering suka gosip-gosip kayak ini mah apa sih namanya kayak ada yang aneh. Nah tapi Nah, dari kejadian itu kan pasti cerita dan pasti udah jadi ini kan, udah jadi apa namanya ibaratnya rahasia umum ya, omongan di kalangan warga situ. Iya. Makanya si warga situ kayak ibaratnya nunggu celah banget Iya, gitu iya, kan. iya. Begitu ada celah ke gap langsung tes sikat. Ya kalau kayak gitu tetangganya walaupun tidak ada barang bukti handphone, kalau misalkan bener ceritanya ngapain lagi gitu. Lu duaan di kamar kontrakan, bukan muhrim bubuligiran gitu kan. Menantu sama mertua tetelanjangan gitu. Oke. Terus si mertuanya ke WC bersih-bersih, cuci piring. Yang pertama gitu. apa yang kedua? Yang kedua itu kan dia bilang ke WC. Yang kedua yang waktu ke pergok kan suaminya. Enggak, WC. yang pertama ini Oh, kan yang ke WC. pertama. Lanjut lagi. Lanjut. Nih Nyoh, kronologinya Kronologinya penggerebekan yang akhirnya membuka akhirnya, selaganya segalanya. Segalanya. Cek people. Play. apa sih si ibuku berbuat kayak gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini Bagus, kayak ada bagus. yang gak beres deh kayaknya. Nah ketua pemuda nelpon temannya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah begitu. Nah terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, Ngintip lagi nih. lagi. Tapi Kali ini nggak sendirian dong dipegangin tangannya. Jangan sampai jatuh lu, rekam lu ya. Jangan sampai jatuh gitu kali ya. di situ nggak ada orang kak, di dapur nggak ada orang gitu tuh, di kayak ruang tamunya juga nggak ada orang, pokoknya di situ nggak kelihatan orang, otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Kamar, Terus bener. didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres kan. Berarti aku ngebayangin pas dengerin ihu gitu kali ya. Iya nggak kedengeran? Wah curigation dong. Ngapain nih? Mertua menantu Iya. di kamar di kontrakan. Nggak kelihatan ada di mana, berarti di kamar dikunci, ada suara ihu. Nggak mungkin dong main Uno, nggak mungkin. Main Ludo nggak mungkin, ya nggak mungkin lagi main Main ular monopoli, tangga. nggak mungkin. Pasti lagi bercocok tanam. Logikanya. Iya. Katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi. Ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar kak, kalau nggak salah cuma pakai bra aja, tapi udah bawahnya udah nggak pakai celana gitu, udah nggak, pokoknya pakai bra aja. Si suaminya lari ke kamar mandi sampai ada apa ini gitu. Tapi lari ke kamar mandi, ada apa ini gitu kan. Tapi lari ke kamar mandi biar keluaran dari sana kelihatannya gitu kali ya, gimikannya ya. Terus ini yang sekak banget sih, nyokapnya di kamar menantu Iya. pakai bra doang, nggak pakai bawahan. Ngapain lo lagi waxing gitu, ha? Lagi waxing. Mungkin ini apa namanya, menantunya membantu untuk memwaxing. Oh gitu iya, kali itu ya. suara itu suara waxingnya, gitu, Iya, menantunya petugas waxing ternyata iya. ya. Positif sekali Anda. Lanjut lagi. Lanjut. Terus dibilang sama ketua pemuda, kamu habis ngapain? Katanya, maksudnya apa kayak gini? Maaf katanya, saya hilap. Nah dari situ sih Hilap mulu. Berarti si suaminya udah mengakuin dong. Ya. Dia udah bilang saya hilap gitu kan. mantan suamiku kabur, dia kak pergi gitu. Menghilang Pergi. sampai hari ini. Oh enggak, sekarang udah ada sih. Oh, oke. Kabur kan dia tuh. Terus tadinya kan salah satu pemuda yang ngegerebek itu mau ngevideo ibuku gitu loh kak, mungkin untuk bukti atau gimana kan. Ternyata ibuku bersimpuh di kakinya gitu, kayak tolong jangan divideoin. Mungkin dia juga shock, lemas juga, nggak nyangka akhirnya nggak jadi divideoin. Itu bukan apa-apa video buat nanti barbuk ketika di sidang, ini bukan buat diposting sebenarnya kan. Cuman itu butuh buat barang bukti gitu. Waktu awal aku denger ini, aduh nggak di video ini, bener kan? Nanti dikasih tahu juga waktu mediasi persidangan, maksudnya di sidang RT itu, sidang warga tuh nggak ngaku dengan asumsi mana buktinya, kan ngehe ya gitu ya kan. Aduh anjir goblok gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Nggak ada bukti, maksudnya aku nggak punya bukti secara nggak punya video atau foto lah intinya pada saat penggerebekan itu. Ini kita langsung lanjut, skip ke waktu prosesi tidak ngaku, prosesi tiga ngaku. Itu emosi banget sih. Meluncur. Cus.
Nah pas di sidang kan mereka nggak ngaku, katanya enggak lagi BAB, katanya kan mana nggak ada buktinya, nggak ada foto atau nggak ada video katanya. Tapi kan kalau dipikir secara logika gitu, 2 orang beda lawan jenis ada di dalam kamar dengan pintu terkunci, dan pas ketika didobrak itu tidak memakai pakaian sehelai pun gitu, ya itu ngapain gitu. Ibuku bilang katanya ngadem, kan di kamar kan memang ada AC-nya. Oh ada AC. Katanya Dibuka semua biar adem banget gitu. Masuk angin lo anjir, masuk angin. Sengadem-ngademnya kita. Nyoh, kalau kita beli makan siang weekend, kan kita sering beli soto. Iya. Panas kan itu nunggunya. Kita sering ngadem dong di Alfa gitu. Nggak buka-buka semuanya ya. Ke Alfa aja pura-pura ngeliat, kadang buka kulkas, tutup lagi. Buka tutup biar angin. Ngadem gitu, ngadem. Mm-mm. Tidak dibuka semuanya, tidak. Gak mungkin kita di Alfa buka baju aja. Ngapain ngadem? Masa ngapain BAB? Enggak. Gak masuk di akal alasan si ibu. Lanjut lagi Nyoh. Lanjut. ngadem katanya gitu, tapi kan sengadem-ngademnya nggak akan buka sebaju secelana-celana gitu loh kak. Aku bilang gitu ya, maksudnya ya orang juga pasti bisa mikir lah kak, segerah-gerahnya orang, apalagi di situ ada menantunya, masa sih sampai ngebuka pakaian kayak gitu. Udah Lu mau pamer gitu, badan mama mah bagus, wajahnya cantik gitu kali ya. Nggak habis pikir aku. Siapa yang ngomong kayak begini nih? aku nggak ngomong, cuman dalam hati aja Oh, dalam gitu. hati Aku aja, diem aja pas waktu sidang, aku dengerin aja mereka ngomong apa gitu kan. Terus udah gitu nggak ngaku kan, enggak, kata ibu kok belum, katanya gitu kan, maksudnya nggak berbuat. Belum, baik belum. Berarti akan. Nggak mungkin belum nggak mungkin belum Kan kalau ada belum suara tadi. iya, kalau belum nggak mungkin ada suara dong. Masa foreplay ada suara gitu? Apa? Foreplay pemanasan gitu. Aduh sumpah ibunya sliding anjir, ngeles mulu anjir. Gitu belum, ya dalam hati aku ya kalau ada belum berarti Belum. maksudnya nggak Bingung kan? Belum berarti akan dong gitu ya. berbuat Ngomong belum. belum gitu. Iya, kata aku ya kalau belum bakal ada mau dong, maksudnya ada kayak niat dong gitu kan. Belum ya belum terjadi, maksudnya akan ada mau. Dalam hati aku mikir gitu, tapi aku diem aja tuh. Enggak, itu mah udah pasti niat sih, mau bilang belum mau apa. Pertama dia punya rumah tapi main ke rumah menantu. Bisa kok ngadem di rumahnya sendiri. Iya, rumah lu gak ada atap, kejemur matahari gitu, panas gitu. Rumah lu kompor semua, panas gitu. Apa sih alasannya? Terus udah alasannya ngadem, oke lah ngadem gitu kan, ada AC, oke. Bubu ligiran, buka sempak segala macem, lu gerah banget apa gimana? Tuh ibu, goblok si ibu anjir. Udah lah Nyoh, segini dulu Nyoh. Nanti lanjut lagi buat yang penasaran meluncur ke channelnya ini Bang Den aja nih, sejam setengah gitu. Tadi memang ngerangkum sedikit dulu 30 menitan gitu kan. Biar nanti lanjut nonton lagi gitu. Untuk menguak fakta berikutnya gitu kan. So far memang simpulin ini nih part-part yang masih relate sama kemarin. Kalaupun yang baru nyemplung, ini masih tetap bisa ngikutin gitu. Nggak terlalu, kalau terlalu banyak nanti takutnya nggak ngikutin gitu, yang ketinggalan gitu lah ya. Udahlah, capek emosi, ada lucunya gara-gara tetangga itu yang jatuh, mau bantu malah jatuh gitu kan. Emosinya si ibu yang defensif dan si suami yang hilap mulu kerjaannya. Sekarang kita langsung ke Seteng to Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Ya. Opening Seteng to Super Thanks-nya. Sebelumnya terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua. Dan juga memberikan ruang kepada santuy people lain untuk berkomen-komen ria, bertisam-tisam ria, dan beraspirasi sia. Iya. Terima kasih buat Sultan Santuy dan santuy people. Sekarang kita langsung aja baca. Yang pertama ada Alfia Agataviana B. Prilly Queen. As always. Terlalu sibuk dengan nenek bercanda. Nggak tahu kalau Nyomang udah nongol. Wow. Aku masih bimbang buat percaya. Iya kan? Mamang juga bingung kan untuk percaya. Kayak seperti sinetron gitu. Terlalu wow untuk terjadi gitu. Tapi ini sudah naik ke channelnya Bang Sudan memberikan klarifikasi. Yes. Lanjut lagi, anjir banget kalau beneran pengen ku absen semua nama di kebun binatang buat 2 orang itu. Rasanya tapi ntar dihapus sama YouTube. Iya, nama YouTube yang hapus bukan Mamang ya. Aku gak bisa berkata-kata lagi, terlalu bingung. Nyomang masih 50-50, percaya gak percaya masian gitu. Oh masih percaya gak percaya maksudnya. Apalagi ini kejadian tahun lalu, kenapa baru booming sekarang, kan aneh gitu. Yes, dan ada alasannya. Jawabannya gitu. udah terjawab lah ya. Yuk yang mau tisam, mangga di pohonnya gitu, di pohonnya.
Dari Zaki N Soeharto memberikan judul Suamiku Adalah Ayah Tiriku. Lengkap anjir. Ricky Abdurrahman. Akhirnya udah ditungguin Kak Alfia nongol juga. Jari dah gatel nih. Alah si mama ngamuk bingung. Aing dek ngomong naon udah diborong sama si mama kata. Yang ada di pikiran Aing kata udah diborong sama si mama kan. Kok bisa kepikiran buat ngubek-ngubek jalan yang pernah dilalui istrinya? Apa otaknya habis buat bikin kapal selam gitu ya? Heran Aing, Rehan gitu. Tapi sepemikiran sama si Mamang, selain karena Mamah lebih jago dari anaknya, mungkin fetish juga. Mungkin si teteh ini terinspirasi dari Yesi juga. Si buat rivalnya Yesi aja bisa rival viral maksudnya, apalagi ini. Kalau misalkan itu bohong ya. Kebayang setahun mendem sambil liatin muka mamanya pasti sakit banget. Gak mungkin kan selama setahun gak papasan sama mamanya. Itu yang di blur salah, harusnya yang cewek, yang cowok biarin aja. Biarin aja anjir yang cowoknya. Salamnya buat para donatur Sultan santuy aja. Yang sehat yang sarehat, lancar rezekinya, dijauhin dari reaction. Anjing jangan dijauhin dong. Dijauhin dari reaction radio santuy katanya ya. Karena jika video Anda reaction di sini berarti Anda tidak baik-baik saja. Akhir kata, woi moral mana moral anjing, kendaliin si Imron sama si Memski. Masa gitu aja? Iya Ki, sumpah Ki moralnya aduh. Zero morality, zero sangeity. Full sangeity. Si Imron yang uncontrollable anjir. Ki, tolong dinasihatin Ki yang kayak gini Ki. Next ada Faranisa Zaib. Judul yang pas buat sinetron tentang tema tersebut apa ya? Yang pertama, istri kedua suamiku adalah ibuku. Yang kedua, ayah tiriku adalah mantan suamiku. Yang ketiga, haruskah cintaku kurelakan demi ibuku? Wah. Anjir jadi judul FTV liar katanya pusing. Abdurrahman siap. Ya. Wayan WK TV ternyata suamiku kekasih ibuku, The Real FTV Indosiar. Iya anjir. Anita Tea hadir selalu dong aku nyomang. Halo Kak Alfia ikut nongki ya di lapaknya. Mana dong Kak Alfia keluarin kopi dan gorengannya gitu anjir. Aduh nyomang, dunia makin kesini makin kesana dan makin kemana-mana edan etai. Nini emut ke umur nggak inget ke umur katanya itu kan gelo. Kalau aku jadi Norma nggak tahu lagi harus gimana. Karena harusnya seorang ibu itu biasanya jadi tempat paku maha. Bingung kok ada ya definisi ibu dajal si ini mah katanya. Buat semua santai people, I love you all. Matt beraktivitas semuanya. Ibu dajal, sumpah mama dajal. Tio 1972. Ya Allah Mang, seminggu lewat nungguin video baru Mamang enggak ada. Video baru Mamang enggak ada. Bolak-balik mantengin YouTube enggak ada updatean. Apa gue yang salah? Apa gue yang salah akun gue ya gitu kan. Kalau gue jadi reaksi bakal jijik sendiri lihat diri sendiri dilahirin ibu kelakuan makhluk Mars anjir. Tadi dajal sekarang makhluk Mars. Emaknya bukan orang bumi. Tuhan Nugrohonya. Berkah selalu ya buat Mbak Alfia Agatha ya. Saya mau komen deh, makin wadidaw udah shock to the bone nih. Kasihan sama istri sahnya kalau begini, pengen bilang apa yang dibilang sama tretan muslim nih. Why? Blok ibunya. Mas Bae, jika benar berita mantu dengan mertua yang sampai wadidaw, apakah bisa ini disebut the real step mom? Buat nyonya hati-hati buat Babang tetap waras. Ada nyonyo yang unyu-unyu gitu. Bisa kali nyonyo sekali-kali buka kacamata ketika ngonten. Aduh gak kebaca, ini aja susah banget bacanya, apalagi buka kacamata. Tidak terlihat. Kasih tahu minnya berapa? Minus berapa kemarin? 5,5. Kalau dibuka udah ngeblank. Gak kelihatan. Ngebrur, semuanya ngebrur ya. Ada Andi Leoret, WKWK itu emak milf kali ya. Tapi di aku kebayang kalau emaknya masih wajar ya. Wajar, ini emaknya yang gitu kan. Banyak sebenarnya tante-tante yang kayak gitu. Gue juga pernah dikejar sama tante-tante di salon, mana udah tahu nomor HP gue, lagi di SMS terus disuruh main. Gak lama gue ganti nomor dan auto menghilang. Gatel ya. Andre AR-nya. Kok hari ini soundnya rada aneh ya Mang, sedikit bergema rasanya, sedikit bikin salfok. Iya kemarin ehonya lupa nggak dimatiin. Senggol gitu. Rasa lagi di kondangan. Iya. Entah salah setting apa gimana. Emang mau dibikin begitu dengan perubahan baru ya? Nggak ada perubahan di suara itu, cuman kemarin tidak sengaja gitu.
Bukan buta map, Mang. Ini modelan orang yang suka flame shot buff teman. Iya relate banget. Flame shot buff teman. Iya, udah enak-enak mau dapetin buff di flame shot anjir. Iya anjir, wah user Mobile Legend nih. Chandra Gotama nyo. Menurutku sih mending gak usah married deh kalau pasanganku hobinya selingkuh. Berharap doi berubah. Nggak yang ada makan hati. Mau sampai kapan? Ih, sampai es mochi aku tuh. Peace deh, salam satu people. Tuh susah merubahnya, susah. Eko Pambudi, kata emaknya si Akul mau nyari bakul ketelen cangkul, rupa-rupanya gue digosipin nih. Di sini awas ya, dia nggak tahu the power of mama. Ntar gue pites-pites jadi ulet keket baru tahu rasa. Kemarin anak tetangga aja gua piting jadi ager. Awas ya sambil ham. Hai Mbak Alfi Agatha dan lain-lain, sukses selalu ya Nyomang, biar Mbak Agatha rezekinya makin lancar, amin. Indra Ipas, Astaga, tercengang gua Nyomang lihat ini, shock. No comment deh buat menantu sama mertua satu itu. Gue nyerah Nyomang, the real of brain kancut people. selengkingin people. Mamang juga kemarin kontennya puyeng anjir, nih kok beneran kayak gini ada gitu. Iya. Aduh. Kokopet TV numpang Teh Alfia, heran deh aku. Heran dah tahu pernah selingkuh masih mau, giliran dikasih yang tulus bilangnya semua cowok sama aja. Jadi makin susah nih dapet cewek dengan kejadian kayak gini. Semangat aja Neng, sini kalau mau nikah mah aku aja. Tapi maharnya jangan kayak yes no dan The Clan ya. dan klan ya. Tuh Kokopet TV siap untuk memperbaiki hatinya normal. Andika Pandu NR, ketika emak-emak selingkuh dan kebanyakan niru adegan FTV Ajab TV dan Mogot TV Indosiar. Trans 7 dan masukin lapornya Pak Said. Lapor Pak Said. Untung program gua nggak kayak gini yang ada FTV Azab yang berbau adegan kayak video konde nuklir yang tayangnya siang-siang. Program gua full tawa dan happy cuy. Gimana kakak gua Trans TV dan adek gua CNBC dan CNN aman gitu deh. Gimana kak dan adek program kakak adek Trans TV, CNBC, CNN aman. Adek gua yang tersayang Trans 7 sama Pasukin tersayang. Gua mau sliding ikut dimarin sama nyokap sama bokap kita. Kita tanya seluruh TV. Aduh ini ngomong-ngomong masalah TV nih, skip dulu nggak enak. Masalahnya ada bahas TV Kebon Jeruk. Mamang mantan TV Kebon Jeruk kan. Nextnya ke Rian Andriana. Numpang Mbak Alfia kebayang pas pacaran sama istrinya. Pas ngapel bawa martabak atau surabi buat pacar, di rumah pacar malah dapat martabak atau surabi. Apa itu? Hanet. Calon mertua gitu Hanet kan. apa hanet? Hangat gitu kan. Oh. Gele males geli dikasih susu murni gitu kan yang seger, malah milih susu kadar luasa, goblok pola. Es mochi aing sabar. Ini aku salvo deh dari kemarin, Rian sama Rian nih atas bawah terus Jejeran loh. ya. Iya. Ini Rian Fadila hadir, Mamang aku nggak yakin sama menantu yang selingkuh sama ibu mertua, tapi kalau itu beneran real serasa hidup di Jepang. Sektenya Mbah Sugiono. Iya, tapi tadi di channel Bang Su kan dia kan bercerita sesungguhnya, curhat gitu. Wijaya Toha, thank you Mbak Alfia, ikutan ya, saking wadidawnya Mamang sampai nyalain echo supaya terdengar bukan saja. Apa mendengar satu supaya terdengar saja. Iya aja. Aku dengar kayak Pak Lurah aku jadinya tuh. Bagaimana gitu. Next dari Dari Agung Budiantoro. Bang Tati Fever Yongs. ikut nimbung sini ya Kak Alfia. Semoga sehat dan sukses selalu buat Kak Alfia dan Radio Santuy, amin. Maaf ya Mang, lama gak komen-komen, abis meriang nih soalnya. Kayaknya karena perubahan musim ini Mang. BTW tuh cowok emang banget. Banget sih Mang, goblok banget ya tuh jadi cowok. Emang emaknya juga kebangetan sih kayaknya. Inisialnya R, jangan-jangan Kang Rian Fadila Mang. Guyon Kang Rian sehat. Salam sehat buat Santuy People semuanya, sukses selalu. Iya nih, hati-hati nih, kesehatan dorong dijaga nih, lagi pancaroba. Iya. Nextnya Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas semuanya untuk para Santuy People yang always in here. Makin ambiar di akhir tahun ini. Itu gimana konsepnya sih? Ya udahlah, ndak mau panjang-panjang. Sehat selalu Nyomang dan Santuy People semua. Apalagi ke Alfia atas waktu dan tempatnya. Nyomang sampai hafal tisam punyaku. Makasihlah, ini juga tisam seperti biasanya. God bless you all. God bless you all. Salam balik buat mamanya Kevin. Dan juga salam buat doinya Si Kevin doi yang lagi jauh di sana. Nextnya dari Ipung bukan Cipung, numpang komen ya. Aduh ibunya kelamaan gak dibelai laki-laki nih. Enggak sih. Ada, suaminya ada. Nafsu birahi tak bisa terbendung lagi lah ya.
Anak menantu yang masih ABG jadi sasaran. Jadi ini pelajaran wajib ya para suami menyiapkan stamina buat diubek-ubek istrinya. Jangan sampai kayak ibu ABG dipoles juga akhirnya katakan. Kalau aku pikir peristiwa ini berawal dari si ibunya yang memulai. Menantu ABG cuma bisa nurut, tapi menantu tidak terpaksa juga. Laki-laki ABG labil tidak ada pengalaman dipoles dikit sama perempuan yang lagi sangek. Jelas terjadi gitu kan, nggak pakai nawar. Aduh bu, mending bayar laki-laki di luar bu, atau cari laki-laki yang sekelas gitu kan. Masih banyak kok daripada harus nyakitin hati anak perempuanmu. Nasi sudah jadi bubur, apa hendak dikata gitu. Sehat selalu dan sukses selalu Nyomang dan santuy people. Ingat bapak-bapak, tetap belah istrimu biar dia nggak keluar jalur kayak ibu ini ya. Mantap pesannya Ibu kayak. Mobile Legend yo. Adikku adalah anak suamiku. Iya. Nah ini masuk DBM baru membagongkan. Ini baru membagongkan. Ada Rere udah dapat produknya, malah pabriknya juga diembat. Iya. Kira-kira tuh Mak mau keluar rumah nggak ya? Secara mulut tetangga lebih pedas daripada Lombok gitu. Jadi pengen ngeluarin isi kebun binatang. Sabar Rere, sabar Rere. Next ya. Nextnya dari Maria Culun Official. Sikat. Assalamualaikum, salam kenal Mamang dan Nyonyo. Salam kenal. Tetanggaku juga pernah ada yang mengalami nasib sama. Ketika suami ditinggal jadi TKW di Taiwan, si suami selingkuh sama ibu mertua. Pantasan aja suami betah di rumah selama ditinggal merantau. Mereka masih tinggal satu rumah dengan si ibu. Awalnya tetanggaku bersyukur si suami lempeng aja ditinggal istri jauh. Ternyata serongnya sama yang di dalam rumah. Salam dari kota Taichung, Taiwan. Salam juga dari Jakarta Barat. Ini nih banyak kejadian-kejadian yang terjadi juga ya. Sayangnya nggak di blow up gitu. Aduh, memang ketutnya bau banget. Bau ya? Bau. Bau dajal gitu. Nah, sayangnya nggak di blow up jadi nggak ngeh gitu. Nextnya ada Mas J Official. Yang mertua gatel, yang menantu bejat. Umur ketemu baut Yowis wadidaw, cocok tanam. BTW mungkin ciput si mama mertu lebih berasa ketimbang ciput istrinya sahnya. Ciput. Mau ya dibilang kayak gitu kan. Neng Yati, numpang ya Mbak Maria, mudah-mudahan rezekinya makin lancar, amin. Tapi emang kalau memang orang udah biasa selingkuh, biasanya kalau dimaafin pasti selingkuh lagi. Nyikapin orang yang selingkuh ya tinggalin, itu jalan paling bener, setuju. Sehat-sehat ya Nyomang, salam santuy semuanya. Salam santuy juga buat Neng Yati. Lastnya ada Lepot L. Suamiku adalah ayahku. Gak stres tuh orang mang. Stres. Yang ini juga makin stres. Aduh. Iya. Abisnya closing say thanks super thanks-nya. Terima kasih lagi kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk silaturahmi ria gitu ya. Berapresiasi, titip salam juga menuliskan keresahan gitu ya. Terima kasih juga kepada para santuy people yang sudah menonton. Monggo di closing. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang tutup mangkok. cabut dulu dan ciao.